Penyaluran ya? Iya Pak. Berapa yang disalurkan? Hari ini ada 180. Seluruh berapa? Kalau Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Saifullah Yusuf didampingi oleh Bapak Wamen Bapak Agus Joko Priyono. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang di KCP Sleman. pada saat. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kita di mana? Di KCP. Dari sini jauh tempatnya? Tengah jam. Bu, udah tahu kan caranya? Dapat panggilannya dari mana? Pendamping? Jenengan kan buatan ini konflik. Wamen ini yang lain sama. Udah yang lain kerja. Awal jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin menyampaikan salamnya. Sudah ada di dalam harapannya Kementerian Sosial diundang memberi bantuan karena memang sudah ada kerjanya. Kecuali nanti kalau ada yang dapat, ya alhamdulillah. Kalau dapat, bagian dibagi dengan PT Pos. Maka sekarang Pos. Nah, saya minta ini ada Direktur PT Pos, tolong penyaluran yang melalui PT Pos. Sampaikan Pak Menteri tadi, kita semua harus berusaha kemana oleh negara melalui berbagai bantuan. Pada bulan ini melalui bantuan PKH. Pak lihat sini Pak. Yang ketiga kepada Ibu Rismati. Kami ini sedang salur untuk triwulan keempat atau triwulan terakhir di tahun 2024 ini. Programnya untuk PKH, sembako, dan juga untuk program-program lain seperti penyaluran bantuan untuk yatim, yatim piatu, untuk tadi permakanan, untuk lansia, dan untuk penyandang disabilitas. Penyalurannya lewat dua jalur. Jalur pertama lewat Himbara, bank-bank milik negara, dan yang kedua lewat PT Pos. Dua-duanya jalan, alhamdulillah. Ini saya didampingi dari salah satu direktur PT Pos, Pak Haris, untuk menyaksikan secara langsung di Kabupaten Sleman ini. Mudah-mudahan nanti di tahun 2025 setelah ada monitoring evaluasi, nanti kita akan perbaiki pola-pola penyalurannya sehingga hambatan-hambatan di tahun 2024 ini bisa kita perbaiki di tahun 2025. Ya, jelas? Jadi gini, setelah jaring pengaman selesai menyangkut hak-hak dasar atau kebutuhan dasarnya, maka kita beralih ke pemberdayaan. Di pemberdayaan ini kita persiapkan untuk memperoleh program yang lain, tidak program perlindungan sosial lagi, tapi programnya program pemberdayaan. Misalnya yang usaha, ada kredit usaha atau bantuan untuk modal usaha. Kalau mau bekerja, mungkin bantuannya dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Siapa yang melakukan itu? Kementerian terkait. Bisa Kementerian Tenaga Kerja, bisa UMKM, bisa Kementerian Koperasi, atau juga Ekonomi Kreatif, ya kan? Ada bisa juga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
maupun kementerian-kementerian lain yang memiliki program pemberdayaan. Maka itu kita dorong ini yang ada di data ini untuk naik kelas, keluar dan mereka lebih mandiri. Gitu ya? Jelas ya? Saya kira jelas ini. Cukup. Matur nuwun. Sampai ketemu. Ya, untuk triwulan 3 dan 4 ini Pos Indonesia untuk mendapat alokasi 4,6 juta penerima. Ya. Kemudian untuk Yogyakarta sendiri itu alokasinya sekitar 12.000 ya. Dan untuk KC daerah Sleman ini, Kabupaten Sleman ya, itu ada 4.381 penerima. Dan hari ini kita kumpulkan ada sekitar 180 penerima yang dibayarkan di KC Sleman hari ini. Pak Haris, untuk targetnya sendiri Pak, dari Kementerian Sosial pasti memberikan jeda waktu Pak untuk penyaluran bantuan ini. Seberapa lama Pak kira-kira penyaluran ini bisa terrealisasi khususnya untuk pusat maupun di daerah Pak? Ya, jadi secara nasional kita memang ditargetkan harus selesai tanggal 31 Desember. Karena ini memang bantuan untuk triwulan 3 dan 4 ya. Tapi bagi kami untuk persiapan ya, untuk menjaga hal-hal ini, kita beri tenggat waktu kepada kawan-kawan saya di daerah itu tanggal 25 sudah harus selesai ya. Nah ini memberikan peluang buat kawan-kawan untuk mengatur. Jadi saya sampaikan tadi kita udah pernah menyalurkan hampir 3 juta satu hari. Jadi sebenarnya tinggal sederhana kunci kami karena pengalaman kita tadi berapa alokasi dari penerima yang harus kami salurkan, kemudian kita akan menyiapkan sumber daya yang ada sehingga ada target harian oleh kawan-kawan saya. Jadi setiap hari kita lakukan monitoring. Jadi teman-teman saya nanti setiap malam ada istilah kita kelas malam ya. Nah, jadi teman-teman kita lakukan monitoring tentang capaian hari ini. Berapa yang tercapai hari ini, kan mereka udah punya target. Nah, dari hasil monitoring nanti akan kelihatan apa kendalanya, dukungan apa yang masih perlu diberikan, apakah perlu support lagi dari sisi SDM-nya atau apa. Jadi insya Allah setiap hari kita lakukan monitoring dan target kita tadi tanggal 25 sudah bisa kita selesaikan sehingga kita punya waktu untuk mempersiapkan administrasi sehingga pada saatnya nanti karena ini menyangkut tahun anggaran kami juga bisa melakukan proses penagihan sehingga memang tahun ini anggaran tahun ini selesai. Pak, lihat sini Pak. Yang tidak kepada Ibu